Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, yang semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam. Dalam kesempatan berbahagia ini, izinkanlah kami kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan fungsi dan peran masjid dalam pengembangan Islam. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan beberapa anggota kami, yaitu yang pertama ada Cahyani Dewi Lisa dengan 3 digit NIM terakhir 032, dan yang kedua ada Irvina Sabila Hidayati dengan 3 digit NIM terakhir 105, dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rafi Diansyah dengan 3 digit NIM terakhir 159. Peran dan fungsi masjid. Peran dan fungsi masjid. 1. Masjid sebagai tempat ibadah. Kehidupan umat Islam yang tetap cenderung mempertahankan eksistensinya sebagai hamba Allah dengan memanfaatkan masjid sebagai sarana melaksanakan ibadah menunjukkan betapa peranan masjid sangat strategis, khususnya berkaitan dengan fungsinya sebagai pusat ibadah. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Fungsi masjid sebagai tempat sujud atau penghambaan diri kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadikan masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam, mendirikan sholat fardu 5 waktu, serta sholat sunnah seperti taraweh, witir, dan lain-lain. Fungsi masjid sebagai tempat iktikaf, berzikir, pengajian, dan membaca Al-Quran. Ketiga, fungsi masjid untuk kegiatan ibadah sosial atau muamalah seperti penerimaan, penampungan, dan pengelolaan dana zakat. Yang keempat, dana berfungsi sebagai baitul mal. 2. Masjid sebagai sarana pembinaan umat. Semakin berkembang dan tersebarnya jumlah masjid dari perkotaan sampai ke pelosok desa merupakan potensi utama dalam mengoptimalkan peranan masjid sebagai sarana pembinaan umat dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi masjid sebagai berikut. Yang pertama, fungsi persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Maksudnya adalah dengan berkumpulnya umat Islam dalam rangka melaksanakan sholat jamaah di masjid akan mengarahkan segenap muslimin dan muslimat untuk semakin memperkokoh keutuhan persatuan dan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, fungsi masjid sebagai pewaris nilai-nilai ajaran agama Islam dengan memposisikan masjid menjadi tempat pengajaran, pendidikan Islam, dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, fungsi dakwah, yakni masjid dapat dimanfaatkan para dai atau mubalik dan mubalighot untuk memberikan fatwa atau nasihat agama kepada segenap umat Islam di sekitarnya. Yang keempat, sebagai penghimpunan hasanah ilmu pengetahuan dengan menempatkan sarana perpustakaan. Yang kelima, masjid dapat berfungsi sebagai tempat bermusyawarah terhadap berbagai persoalan umat. 2. Menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun Rasulullah merupakan Masjid Quba. Masjid Quba dibangun di awal peradaban Islam, yaitu pada 8 Rabiul Awal pada 1 Hijriah, tepatnya pada tahun pertama hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dalam sejarah Islam dikenal sosok Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu. Sosok ini merupakan tokoh yang berperan penting dalam pembangunan Masjid Quba. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Ammar mengusulkan untuk membangun bangunan yang digunakan sebagai tempat berteduh bagi para muhajirin atau sahabat-sahabat yang berhijrah di kampung Quba. Masjid Quba memang sangat sederhana, tetapi telah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai tempat beribadah. Masjid Quba memiliki ruang persegi 4 berdinding di sekelilingnya. Di sebelah utaranya terdapat serambi untuk tempat sholat. Dahulunya, tiang ruangan ini terbuat dari pohon kurma dan atapnya terbuat dari pelepah kurma dan daun kurma yang direkatkan dengan tanah liat. Di tengah ruang terbuka di dalam masjid terdapat sebuah sumur sebagai sumber air untuk berwudu. Di ruang terbuka yang disebut shan ini, para jamaah bisa berwudu dengan leluasa.
Selanjutnya, menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Pada zaman Rasulullah, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah makdah seperti sholat dan zikir, tetapi masjid juga sebagai tempat pendidikan, tempat pemberian santunan sosial, tempat latihan militer dan persiapan perang, tempat pengobatan para korban perang, tempat mendamaikan dan menyelesaikan sengketa, tempat menerima utusan delegasi atau tamu sebagai pusat penerangan dan pembelaan agama. Masjid di zaman Nabi merupakan pusat pembinaan ruhiyah atau tarbiyah ruhiyah umat Islam. Di masjid ini ditegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Masjid berperan untuk membina dan meningkatkan kekuatan ruhiyah atau keimanan umatnya. Konteks ini terdapat dalam firman Allah, yaitu surat An-Nur ayat 36-37 yang berbunyi, bertasbih kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh urusan bisnis dan perdagangan atau aktivitas apapun dari mengingat Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut akan suatu hari di mana pada hari itu hati dan penglihatan menjadi gunjang. Next, masjid kampus sebagai pusat pengembangan budaya Islam. Next, berikut beberapa program yang dapat dilakukan di masjid kampus sebagai pusat pengembangan budaya Islam. Yang pertama, melakukan pembinaan sholat wajib 5 waktu. Yang kedua, melakukan pembinaan sholat Jumat. Yang ketiga, membuat unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UKDM. Yang keempat, membuat lembaga pengkajian ibadah wanita Islam atau LPIWI. Yang kelima, membuat program studi agama dan bahasa Arab. Yang keenam, rutin menggelar kegiatan Hari Raya Islam. Dan yang terakhir, membuat subunit pengkajian Islam yang dianggotai oleh beberapa mahasiswa di lingkungan kampus tersebut. Beberapa program di atas itulah yang dapat kami sarankan untuk dapat diaplikasikan dalam kegiatan pengembangan kampus budaya Islam pada masjid kampus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan berguna bagi audiens di suatu hari nanti. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.